Bapa dalam sorga, pada sore hari ini hamba mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat Ibu Cencen ini Tuhan, suatu anugerah Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan buka ponsel ini. Marilah Roh Kudus Engkau pimpin dalam kebaktian ponsel ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, akhir. Biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah ini Tuhan. Kami akan memuji, membesarkan Engkau. Biarlah pujian ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, pakailah hamba-hamba-Mu sebentar yang akan membawakan firman-Mu Ibu Maria Bapa. Engkau urapi mereka dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami semua ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Yang imannya layu Engkau tegarkan kembali Tuhan. Yang tubuhnya yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu kami akan dikuatkan semua ya Bapa yang hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Bersama saudara seiman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Raja Tuhan kita, Anda memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik saudara ya, jangan kaku. Semangat joget ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Terima kasih sama Tuhan ya. Saya waktu tanggal 2 ulang tahun sudah umur 69. Oh, saudara ya, udah ditambahkan saya umur lagi 1 tahun. Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya, meskipun saya sekarang sudah hidup sendiri ya, suami sudah dipanggil Tuhan, tapi saya tetap bersyukur. Tuhan itu luar biasa. Dan saya juga menyaksikan cintanya Tuhan. 7 bulan yang lalu saya diseruduk mobil Grab. Waduh. Padahal saya itu mau lagi keadaan macet, nggak lagi jalan di bundaran sini Palem. Saya berhenti dong. Nah, yang di depan ngerem ya saya ngerem dong. Kalau enggak, saya nubruk mobil itu mewah. Berapa herannya saya ganti mobil dia kan. Ya saya
Ya keadaan pokoknya nggak lagi rame lah, lagi macet. Nah itu di belakang suruh jebret, saya jatuh. Tapi saya puji Tuhan, kakinya nih yang ketindihan motor kagak keselip, ada apa. Puji Tuhan banget. Cuma tangannya ini retak dikit, sekarang bengkok Bu. Langsung bengkak, besar bengkak. Terus dia bilang, kenapa Ibu kita ngerem dadak? Loh, saya kalau nggak ngerem dadak itu di depan saya nggak ngerem, saya nubruk dia. Saya mau bayar berapa duit itu mobil mewah. Abang dong, orang keadaannya lagi macet. Terus dia tulungin memang ya, tulungin bawa saya pulang ke laundry. Terus dia bilang, udah Bu, katanya urut aja. Saya nggak mau diurut, tangan saya bengkak begini diurut. Waduh, bisa nangis saya. Ini aja saya udah sakit gitu. Tadinya dibawa ke rumah sakit Mitra sama cucu saya, Rongsen. Saya nggak pakai BPJS. Karena katanya kan kalau kecelakaan nggak bisa. Rongsen 2 jam jadi, ternyata ini retak dikit. Saya puji Tuhan lah kalau masih retak dikit. Saya bersyukur, saya bukannya saya kok Tuhan saya ke gereja udah setia gini kok bisa saya jatuh, enggak. Tapi saya bersyukur ya saudara, saya bersyukur jatuh enggak sampai tergeletak ya, dan saya juga enggak sampai kepalanya enggak apa-apa gitu, cuman tangannya doang. Tuhan itu selalu menopang. Dan saya juga bersyukurnya begini, saya mungkin dikasih jatuh biar enggak boncengin siapa-siapa, biar pada nggak ngiri gitu ya. Tuhan itu baik saudara ya. Itu saya dibonceng tiap hari. Itu kantoran dulu. Waktu dulu saya boncengin siapa aja yang mau ya, ke Ibu Cencen ya, ke pancoran kemana, yang boncengin suami ke dokter Tarakan tiap bulan ya. Bersyukur nggak kenapa-napa. Kenapa di sini? Iya, bersyukur banget lah ya. Tuhan itu baik. Nggak sampai saya kenapa-napa. Nah sini puji Tuhan udah mendingan, tapi kadang-kadang ngilu juga. Saya bersyukurnya apa? Ya Tuhan cuma nyentil dikit supaya jangan berebut orang gonceng gitu ya. Saya bersyukur itu dah. Tapi sekarang motor saya udah dijual. Saya naik sepeda listrik. Paling ke pasar aja. Udah sekarang kalau ngeliat motor seribet-seribet saya takut banget. Naik ojek aja saya, darah Yesus. Tuhan baik ya saudara. Tuhan baik banget ya. Saya dulu lagi suami saya hidup kemana-mana ke rumah sakit, seminggu masuk, seminggu pulang, seminggu masuk. Tuhan kasih kesehatan sehingga saya nginep terakhir di rumah sakit Fatmawati 13 hari. Tuhan gitu baik banget. Saya dikasih sehat, mana ya, pulang saya nyuci baju, nanti berangkat lagi. Lagi belum dapat tempat tidur gitu. Terus ada satu ibu-ibu katanya, Omah udah di sebelah saya aja nih, nggak ada orang, pulang aja bawa karpet. Saya bawa karpet, bawa bantal, bawa guling, udah kayak penjahat. Saya bersyukur di situ juga tuh orang situ baik-baik ya. Kalau kita baik, orang baik ya saudara. Saya bersyukur banget Tuhan kasih sehat. Pokoknya yang namanya rumah sakit, saya di mana apa udah di rumah sakit saudara. Udah bau rumah sakit, udah bosen. Ya bersyukur aja lah Tuhan itu baik ya. Tuhan baik. Kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Umat-Mu yang berdoa, yang bersaksi
dan juga kami sehati Tuhan, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya 3 kali ya, biar semangat. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah semuanya boleh yang hadir di tempat ini, saya percaya Tuhan akan lawat kita semua. Amin. Roh Kudus yang akan bekerja ya, saudaraku. Haleluya. Bentar ya. Soalnya biar kelihatan. Geser sedikit bisa Ibu? Oma geser sedikit. Nah, supaya kelihatan di videonya ya. Memang sih di sini nanti muncul di YouTube ya. Yang mau dengar firman ya. Jadi semuanya semangat ya. Amin. Firman Tuhan hari ini Tuhan taruh di hati saya. Pada akhir zaman ini kita harus bersuka cita. Siapa sini yang cemberut? Coba lihat tuh satu dengan yang lain, lihat coba wajah-wajahnya. Ada yang cemberut nggak? Ada wajah pepaya nggak? Atau lagi banyak masalah ya ibu-ibu? Atau lagi banyak yang kesel-kesel hatinya nih? Jadi kita menurut firman Tuhan ada pesan-pesan terakhir melalui Rasul Paulus ya, di mana dikatakan di dalam firman Tuhan, kita bacakan dalam firman Tuhan sini ada ya. Nah, kita baca ya, saya bacakan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuh, perintah tanda seru. Jadi sukacita itu harus. Ya. Itu satu perintah. Bukan satu himbauan, bukan satu nasihat, bukan. Diperintahkan sama Tuhan supaya hati kita penuh dengan sukacita. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Coba kalau hatinya kesel, marah, ya sedih terus, nangis terus, ya bengong terus, stres, lama-lama stroke. Ya, ibu-ibu makanya jangan suka marah-marah ya. Kalau marah-marah jadi darahnya naik. Jadi cepat naik ke Pokoknya Bu Maria hari ini masih senyum-senyum aja ya, bawa ketawa ya firman Tuhan ya. Jangan dibawa serius, cemberut, liatin firman, dengerin firman ya. Jadi harus penuh sukacita. Sukacita dari Tuhan kekuatan kita ya. Sebab itu buang nih sampah-sampah hati, kekesalan, kemarahan, iri hati, semuanya harus dibuang. Kalau disimpan jadi bau, jadi sampah. Coba ibu-ibu nih, nggak berak nih berhari-hari, perutnya jadi sampah. Lama-lama perutnya jadi kotor. Masuk ke rumah sakit nggak bisa BAB. Ada kemarin teman nggak bisa BAB seminggu. Ayo, itu sampah saudara di perut loh. Makan kok tetap makan, terus sayur, daging, terasi, semua sampah masuk. Ikan asin semua, sayur asem semua masuk ya ibu-ibu. Seminggu nggak dibuang, tuh perutnya jadi apa tuh? Ayo, jadi sampah, jadi penyakit. Akhirnya karena nggak bisa BAB masuk rumah sakit saudara. Ya, makanya demikian juga dengan hidup kita. Nah coba nih, kita nih di depan ada tong sampah. Sehari aja nggak diangkut nih sama tukang sampah, bau laler dateng loh. Udah laler dateng, jadi bisa kena penyakit mencret, penyakit apalagi kalau banyak laler. Ayo, diare tuh, ya. Hati-hati saudara, apalagi laler ijo tuh, bawa penyakit katanya. Jadi setiap hari tukang sampah aja ngangkut sampah kita. Saya juga di depan rumah tiap hari ada yang ngangkutin tukang sampah. Nah, demikian juga hati kita. Hati kita tuh seperti tampungan, seperti kantong, ya.
Kalau kantongnya kita kotor, diisi terus hal yang kotor. Nih dia ngomongin gua nih, gua inget nih ya, awas ya ketemu ya. Nah ini nih, gua benci sama dia nih. Nah sampah dimasukin lagi, dimasukin, awas ya. Kalau dia ngomongin gua nggak undang lagi deh, nggak gua bagi beras. Itu sampah. Jadi ketua komsel nggak gampang ya. Ntar ada yang ngomongin, ntar ada yang jahatin, ntar ada yang fitnah, ntar ada yang dijelekin di belakang, ada lagi sampai berantem mulut. Ya, hati-hati saudara. Sebagai pemimpin itu harus jadi keset nih. Sebagai anak Tuhan harus jadi keset. Karena anak Tuhan juga nanti ada saatnya diuji ya. Diuji supaya hati kita tetap bersih. Ya saudara, kita harus sungguh-sungguh untuk dibuang nih sampah-sampah hati kita ya. Jadi kalau ilmunya anak Tuhan tetap harus seperti Tuhan Yesus. Yesus bersalah nggak? Enggak, Yesus nggak bersalah. Yesus nggak berdosa. Dijadikan bersalah. Difitnah, ya kan? Terus apalagi dicaci maki, diludahin lagi. Baca nggak? Tuhan Yesus diludahin loh. Ditusuk duri kepalanya, dikasih mahkota duri tuh mukanya bercucuran darah. Bahkan sampai dipaku tangannya, lambungnya, kakinya dipaku, digantung di atas kayu salib. Dia bersalah nggak? Enggak. Apalagi kita, ya. Misalnya kita bersalah, kita pernah ngomongin orang itu ya, akhirnya diomongin lagi. Karena kita pernah ngomongin, jelekin. Hati-hati, itu ada tabur tuai. Kalau di Buddha aja ada hukum karma, ya kan? Hati-hati, jangan nabur yang jelek, yang baik aja. Saya juga nggak kurang-kurang kalau diomongin orang, dijelekin orang, tapi saya banyakan diem, saya bawa daun doa aja, saya nangis di kaki Tuhan aja. Yang penting kita bener, yang penting kita nggak salah. Yang penting kita nggak maki-maki orang. Yang penting kita nggak jelekin, jahatin orang. Kalau kita tiba-tiba dijahatin, dijelekin, difitnah, berarti itu berkat, ya. Padahal kita udah nolong dia. Nggak apa-apa. Itulah seperti ilmunya Tuhan Yesus. Itu apa namanya? Namanya pikul salib. Kalau yang bukan pikul salib, misalkan kamu udah jahatin orang, terus kamu kena jahat, itu bukan pikul salib, namanya tabur tuai. Ya, makanya hati-hati. Mulut kita harus jaga. Minta tiap hari dibersihkan, disucikan. Siapa yang tiap hari ini baca firman, air hidup? Nah, baru berapa orang nih? Ayo Ibu, baca semua. Jangan, harus. Nah, ntar lupa makan nggak? Enggak tuh. Makan nggak pernah lupa. Firman Tuhan makanan rohani. Ibu baca firman nggak tiap hari? Ibu baca ya. Punya Alkitab nggak? Semangat. Oh, harus semangat dong. Jangan dikatain nggak semangat. Dia penuh semangat. Ore, namanya siapa? Ayung. 1, 2, 3. Ayung semangat ya. Tepuk tangan dulu. Iya, harus semangat ya. Nggak semangat kenapa? Karena ada masalah, ada pemikiran. Nah, itu seringkali iblis itu membuat kita ini lemah, patah semangat, undur, akhirnya kecewa, putus asa. Tapi untung Bu Ayung ada di tempat ini, ya. Sehingga kita saudara seiman saling menguatkan, ya. Saling mendoakan, ya. Bisa nggak semua saling mendoakan? Nah, nanti berdua saling berdoa ya. Nah, diajarin berdoanya. Ngomong aja sama Tuhan Yesus, tolong nih Bu Ayung, masalahnya apa, diceritakan tuh, dibawa ke Tuhan, bukan jadi gosip. Jangan, tapi kita doakan, terus di rumah kita juga kita doakan supaya ada semangat baru ya. Di Amsal dikatakan bagaimana seseorang bisa melewati penderitaannya, masalahnya harus dengan semangat, harus dengan sukacita ya. Begitu, jadi bisa lewatin masa-masa sukar. Enggak Ibu Ayung doang, sekarang mah banyak yang ngalami masalah-masalah. Ada yang nggak bisa makan beras, ada yang bisa mahal, terus ada yang PHK, ada yang kesulitan ya. Sampai ada yang bayar kontrakan aja nggak sanggup. Ya banyak yang bermasalah. Ada yang sakit penyakit ya kan. Nah ini tadi yang di ICU tuh. Ibu siapa tadi namanya? Bu Nina. Nanti Lina. Nanti kita doakan supaya minta kesembuhan, ya. Atau kalau enggak ya udah pemberesan.
Doa pemberesan ya. Maksudnya doa pelepasan. Iya, doa pemberesan hati. Kalau memang udah waktunya Tuhan pulang. Bisa ambil. Umurnya berapa? 63 ya. Oh, 63. Di rumah sakit mana? Oh, Cengkareng sini. Bisa dibesuk gak di rumah sakitnya? Oh, karena ICU ya. Oh, yaudah nanti kita doakan ya. Kasihan Ibu Linanya ya. Biasa kumpul di sini juga ya? Iya. Oh. Kemarin Rebo terakhir di sini saya Oh, iya. Oke. Ya udah kita percaya, yang penting udah percaya Tuhan Yesus ya. Yang udah percaya tetap selamat dan semangat. Ini semangat terus ya. Yang penting semangat katanya. Yang penting sudah percaya Yesus selamat ya. Terus kadang suka masih ada ganjelan-ganjelan di hati, pemberesan. Sehingga kalau mau Tuhan panggil pulang udah beres. Nanti malaikat Tuhan yang jemput, bukan malaikat dari setan. Ya, ibu-ibu. Semangat semua. Amin. Ya nyanyi dulu, hati yang gembira adalah obat ya. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tepuk tangan beri kemuliaan nama Tuhan. Joel, senyum dong Bu. Senyum saling Joel, ketawa dong Bu. Ya. Jadi kalau yang cemberut Joel, senyum ya Bu. Ketawa Bu, yang ngekek Ibu. Namanya siapa nih Bu? Bu Ayung, ayo ketawa, senyum coba ketawa yang keras. Nanti dapat hadiah. Oh Bu Cincin ulang tahun, nanti yang hadiahnya Bu Ayung nih. Jadi Bu Cincin yang ulang tahun, hadiahnya kasih Bu Ayu. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita saat ini harus penuh sukacita, bawa terus sampai ke rumah, sampai ke anak, cucu, mantu, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, maupun juga rumah tangga, harus ada sukacita. Kalau lagi ada masalah, saya juga kemarin ada masalah. Tetapi Roh Kudus bilang apa? Ayo nyanyi Bu Maria nyanyi. Di hati saya ada ngomong gitu. Akhirnya saya nyanyi keras-keras. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ikutin ya perkataan saya. Tuhan Yesus, saya mau bersukacita. Saya mau bersyukur senantiasa. Karena Engkau sudah mengasihi kami, memberkati kami, melindungi kami, memberikan napas hidup, memberikan kesehatan, dan sukacita di hati. Ketawa. Giginya ompong loh Bu. Ibu yang lebar-lebar ketawanya nggak usah malu Bu, nggak apa-apa.
Jadi sukacita Tuhan melampaui segala keadaan masalah kita ya Bu ya. Justru ini luar biasa ya. Bersukacita, tertawa, terbahak-bahak. Ngetawain apa sih Bu? Ibu ketawa apa? Ketawa terbahak-bahak. Makanya kadang kita nggak berpikir mau ketawa apa, tapi meluap dari hati ya Bu ya. Rumahnya loteng itu ngobrol sendiri. Ya nggak usah, kalau ketawa mah ketawa aja, bukan karena kita susah, kita miskin nggak bisa ketawa. Orang miskin juga bisa ketawa. Suatu hari ada cerita nih ya. Nah, ada seorang dia melihat dia tuh menilai, memperhatikan orang-orang. Jadi dia ketemulah orang kaya, susah hati, cemberut, ya. Rumahnya gedong, kabarnya ada 15. Kok dia mukanya nggak bisa ketawa, tidur susah. Nah, rumahnya kamarnya 15 biji. Nah, tidurnya pakainya pakai 15 kamar nggak? Enggak kan, tetap satu. Ranjangnya tetap satu. Nah, kemudian dia jalan lagi. Lah, ini tidurnya pules banget ya. Nggak kayak orang kaya ini, kamar 15, tapi gak bisa tidur-tidur. Mewah, rumahnya besar, kamarnya ada 15, tapi susah tidur. Nggak tahu kenapa. Dia keluar lagi, lihat lagi, perhatiin orang-orang lagi. Nah ini, tukang gerobakan, mungut sampah, mungut kardus, mungut aqua gelas, bisa tidur di gerobak. Padahal dia nggak punya rumah. Rumahnya di gerobak itu loh saudara. Jadi sehat lagi, senang lagi, nggak ada penyakit, tidur lagi ngorok di dalam gerobak. Ayo saudara, kita bisa menilai nggak? Oh ini orang kaya pasti senang, jadi ketawa terus. Nggak bisa nilai begitu ya Bu Cencen. Uang bukan segala-galanya, tetapi Tuhan segala-galanya. Dia sumber kehidupan kita, dia sumber napas kita, dia sumber sukacita kita. Hari ini berbicara tentang sukacita. Seperti anak kecil ya, kita menyanyi lagi happy ya, happy ya. 1, 2, 3. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan. Nah, ini kayak anak kecil ya. Kayak saya punya cucu. Kalau denger YouTube Happy Yaya, dia langsung melototin gitu. Dia senang. Happy Yaya, tangannya begini. Cucu saya baru 1,5 tahun. Jadi lihat Happy Yaya, paling suka lagu Happy Yaya. Dari kecil karena kita setelan lagu Tuhan Yesus ya. Jadi kita juga di sini kayak anak kecil di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus. Kita seperti anak-anak karena Tuhan bilang anak-anak kecil inilah yang empunya kerajaan sorga. Jadi anak-anak kecil itu masih polos ya, nggak banyak pikiran ya. Jadi saudara jangan banyak pikiran. Beban-beban yang tidak dipikir yang boleh ditanggung jangan dipikirin, serahkan sama Tuhan. Karena firman-Nya ada katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara hidup kita. Ngapain? Kadang kita manusia perlu EGP. Tahu ya EGP? Emang gua pikirin. Kalau ada orang yang gosipin kita, emang gua pikirin. Tiba-tiba ada orang yang maki-maki kita, emang gua pikirin. Tiba-tiba ada orang yang marah-marah, emang gua pikirin. Yang penting hidup kita tulus, jujur, benar ya. Jangan jahat. Nah, kalau kita jahat-jahatin orang ya dijahatin lagi sama orang. Kenapa? Karena ada hukum tabur tuai. Makanya mulai hari ini menaburlah yang baik supaya kita dapat yang baik. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri nyanyi terakhir. Ayo nyanyi haleluya, haleluya. Suaranya keras ya. Nah supaya ininya nggak kedengeran. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Suaranya kencang. Haleluya, 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 oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shekara lamaya ramaya ramaya. Ya Roh Kudus, urapi ibu ini dalam nama Yesus. Hikara baba baba ya sekedededede. Hikara lamaya ramaya sekedededede. Mengari Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sekedededede. Hikara lamaya sekara baba baba. Mengari Roh Kudus dalam nama Yesus. Hikara baba baba. Uramaya sekedededede terus. Karabaya sekedededede terus. Kuat dan rohmu terus menyala-nyala. Ibu Ayung sembahyang. Dalam nama Yesus kami cabut semua roh-roh apapun yang mengikat dia. Dalam nama Yesus mulai hari ini sukacita Tuhan mengalir. Ayo haleluya Bu, katakan haleluya. Terus haleluya. Haleluya. Haleluya terus Bu. Terus syakara baba. Aku perintahkan semua roh beban berat aku hancurkan dalam nama Yesus. Mulai hari ini sukacita Tuhan mengalir kembali dalammu. Bu Ayung terus berdoa. Haleluya. Kasih terus nyanyi. Tuhan Yesus. Haleluya Bu. Terus kerongkonganmu memuji Tuhan dalam nama Yesus. Semua sandoknya lepas. Engkau selama ini banyak memendam. Urabeta syakara baba, mulai hari ini gondoknya sembuh dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus sakitnya lepas dalam nama Yesus. Terus sukacita Tuhan mengalir. Sukacita Tuhan mengalir melampaui segala masalah-masalah dalam hidupmu. Terus kau kalau menangis saja Bu. Ya, terus. Urabata syakara baba, menangis di kaki Tuhan. Hingga kau lepaskan semua beban-bebanmu. Jangan kau tanggung sendiri. Kau tidak bisa memikul bebanmu sendiri. Ada Tuhan. Kata Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku berikan kelepasan, kelegaan. Dalam nama Yesus. Kelepasan, kelegaan ini turun. Terus, ya, terus terima urapan Tuhan. Terus, yes, terima. Urapan syakadede dalam hatimu akan mengalir aliran kehidupan. Terus ibu berdoa, jangan putus asa. Tuhan selalu mendengar doa ibu. Bu Ayung ya. Urabaya shekedede karalabaya shekaradada karalababa baba baba baba. Urabaya shekedede karalabaya shekarababa terus. Haleluya. Terus buka hatimu. Urabaya shekarababa baba terus jamah Tuhan. Roh Kudus jamah dia Tuhan. Ibu ini penuhi dia dengan urapan yang baru saat ini dalam nama Yesus. Mengalir kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi doamu, masalahmu mulai hari ini, terus ibu berdoa, percaya dengan iman. Tuhan mendengar, Tuhan akan tuntun. Tangan inilah tangan yang diberkati Tuhan. Apa saja perbuat dikerjakannya, kau buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Harabaya shekedede karalabaya shekarababa baba hikaralabaya shekarababa terus Roh Kudus penuhi tante ini terus penuh dengan urapan baru penuh.
Terus Bu, rabakata korobo sekere, urabahata korobo sekere. Terus Bu, penuhi hatinya dengan urapan baru. Penuh terus Tuhan, Roh Kudus, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah mengalir dalam hidupmu dalam nama Yesus. Rabaya shekedede karalabaya shekedede dalam nama Yesus. Ayo Bu, doa. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus, punggung inilah punggung yang diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urabaya syakara Bapak mulai hari ini sembuh. Terjadi kelepasan, kebebasan dalam nama Yesus. Segala beban-beban berat lepas dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kesehatan ilahi mulai hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Urabashika Yesus. Urabashika nama Rabaya Shikedede. Papa ke anak muda ini dengan luar biasa. Urapan Tuhan mengalir saat ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Roh jiwa tubuhnya Tuhan milik Tuhan Yesus. Bukakan masa depan, bukakan rencana Tuhan dalam hidupmu. Hari ini terus tekun setia mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam kedalaman yang lebih lagi. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Siapkan wadah ini, siapkan hatimu, siapkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalir juga kepada Ibu dalam nama Yesus. Urabaya, biarlah hamba-Mu ini Kau pakai lebih dahsyat lagi Bapa. Roh Kudus pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar melalui Ibu ini banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diselamatkan, dimenangkan Tuhan. Roh jiwa tubuhnya sehat selalu dalam nama Yesus, dalam perlindungan yang maha tinggi. Tuhan dahsyat pakai dia lebih lagi. Dadah Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi dan pelayanannya apapun yang dikerjakannya Tuhan. Urapan Tuhan mengalir saat ini, urapan yang baru mengalir Tuhan. Sukacita Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Kuralabaya Shekan di hari ulang tahunnya Bu Cencen ini Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas Bu Cencen dan hatinya diperbaharui Tuhan, berikan hati yang baru. Dibuang semua kekerasan, dibuang semua kepahitan, dibuang semua. Lupakan orang-orang, lupakan perkataan orang yang menyakiti hatimu. Mulai hari ini hatimu baik, hatimu baru. Ketemu dengan orangnya pun engkau masih bisa menyapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan melimpah-limpah mengalir karena hatinya sudah kaya dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, penuhi dia Siska dengan kasih anugerah yang daripadamu, mengalir dari tahta Tuhan, mengalir penuh. Roh Kudus pakai Siska lebih dalam, lebih dahsyat lagi. Cari Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan diperbaharui hatimu, akan diperbaharui kehidupan. Terus maju Siska ya dalam Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih. Cari Tuhan, cari rencana Tuhan dalam hidupmu sampai dibuka rencana Tuhan dalam hidupmu. Rabaya shekedede karalaboya shikaraba papa ya sekedede hikarabala hikarabala terus Roh Kudus hikarabala ya shekedede terus jadilah pemenang, terus maju bersama Yesus. Tumbuh imanmu, terus waktu untuk Tuhan. Dan ujian penyembahan, dalam doa, dalam pembacaan renungan firman, akan kuat dalam nama Yesus. Rabaya sekedede terus Roh Kudus. Roh Kudus lawat jamah Tuhan. Tidak ada masih beban-beban berat, lepas semua beban-bebanmu, lepas semua ingatan-ingatan yang bukan dari Tuhan. Tanam iblis lepas dalam nama Yesus. Semua yang pernah ditanam iblis, perkataan orang yang tidak baik, lepas nama Yesus. Berikan hati yang baru, hati yang memancarkan kasih Tuhan. Dari dalam hatimu akan memancar aliran kehidupan. Mulai hari ini persiapkan terus hidupmu, persiapkan dirimu dalam nama Yesus. Haleluya. Syekara bapak-bapak pakai terus baca juga Tuhan, luar biasa. Menjadi imam di tengah keluarga. Dia seorang yang sabar dan dia terus membina istrinya, anaknya untuk hidup takut akan Allah. Dialah terus apa saja yang dikerjakannya oleh kedua tangannya kau berhasil, beruntung, berlimpah 30, 60 sampai 100 kali
Berkat Tuhan, mujizat Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami angkat tangan kami di hadapan Engkau, mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah sediakan, firman dan kekuatan roh urapan baru telah kami terima Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.